Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah pertemukan kita kembali, yang insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi terjemah, tafsir dan tadabbur kita dari surat An-Nisa, dan kita sampai pada ayat yang ke-59. Kita akan terjemahkan terlebih dahulu di ayat yang ke-59 tentang ketaatan kepada para pemimpin. Baik, bismillah, kita terjemahkan ya. Di ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan seperti yang kita pahami bersama, jika ada ayat yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka setelahnya adalah perintah atau larangan. Taib. Di ayat ini perintah atau larangan? Ati'ullaha, perintah, menggunakan fi'il amr. Fi'il amr menunjukkan makna perintah. Fi'il amr artinya adalah perintah. Bisa bermakna perintah atau permohonan. Fi'il amr dalam bahasa Arab artinya adalah kata kerja perintah. Maknanya satu dari yang dua, bisa bermakna perintah, bisa bermakna permohonan. Contoh, ketika kita berdoa, dalam doa kita menggunakan fi'il amr atau mudhari'? Fi'il amr.
Contoh misalnya Pak, doa apa? Doa minta ampunan. Rabbir firli. Maka ighfir fil amr. Wahai Rabb, ampunilah aku. Atau minta keturunan. Rabbi habli minas shalihin. Yaitu menggunakan fi'il amr. Sehingga fi'il amr bisa bermakna perintah atau bermakna permohonan, permintaan. Bagaimana cara membedakannya antara ini perintah atau permohonan? Jika dari atasan ke bawahan, dari yang atas ke bawah, maka itu adalah perintah. Jika dari bawah ke atas, permohonan. Sekali lagi, jika dari atasan ke bawahan, perintah. Ketua RT ke masyarakat, perintah karena dari atasan bawahan. Pemimpin kepada rakyat, perintah. Rakyat kepada pemimpin, permohonan. Jadi jika dari atasan ke bawahan, dari atasan ke bawahan, perintah. Dari bawahan ke atasan, istri ke suami minta permohonan. Istri ke suami perintah atau permohonan? Ini jawabannya dua pendapat. Suami ke istri, perintah. Istri ke suami, permohonan. Alhamdulillah. Berarti pemimpinnya suami. Maka jika dari suami ke istri, perintah. Istri ke suami, permohonan. Sama-sama fi'il amr, tapi apa? Beda statusnya. Baik. Kembali kepada ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, ta'atilah Allah, wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasul. Wa, dan ulil amri, pemimpin kalau bahasa singkatnya. Uli artinya pemilik atau yang memiliki, yang mempunyai. Al-amr, urusan. Seseorang yang punya hak untuk mengatur dan mengurus pemimpin. Sehingga ulil amri itu pemimpin, wa ulil amri, dan para pemimpin atau orang-orang yang memiliki urusan. Minkum, dari kalian. Kalian kembali kepada siapa? Minkum, dari kalian. Kumnya kembali kepada siapa? Kan dhamir. Kan dhamir itu kan kembali kepada sebelumnya. Sekali lagi dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ati'ullaha, taatilah Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasul. Wa ulil amri, dan para pemimpin. Minkum, dari kalian. Kaliannya kembali ke siapa? Orang-orang beriman. Karena konteks yang kita bicarakan adalah
masyarakat muslim. Kemudian pada konteks ayat ini kalau kita perhatikan, ati'ullaha menggunakan lafaz ati'u. Pada lafaz Allah menggunakan lafaz ati'u. Pada lafaz Rasulullah juga menggunakan ati'u. Tapi ketika pada lafaz ulil amri menggunakan ati'u atau tidak? Tidak. Pada lafaz Allah menggunakan lafaz ati'u. Pada lafaz Rasul menggunakan lafaz ati'u. Pada lafaz ulil amri tidak menggunakan lafaz ati'u, hanya diatofkan. Namanya huruf atof. Apa maknanya? Mutlak dan muqayyad. Dalam ilmu tafsir ada namanya mutlak dan muqayyad. Ketaatan kepada Allah dan Rasul itu mutlak, pasti benar. Mutlak, pasti benar. Rasulullah dalam menyampaikan perintah dan larangan Allah mungkin salah? Rasulullah dalam menyampaikan perintah dan larangan syariat Allah mungkin salah? Tidak, karena maksum. Maksum itu terjaga. Andai kata Rasulullah itu salah, langsung turun wahyu. Sehingga yang maksum, yang terjaga dari kesalahan hanya Rasulullah. Selain Rasulullah bisa salah, bisa benar. Sehingga pada Rasulullah menggunakan lafaz ati'u mutlak. Adapun kepada pemimpin muqayyad, terikat. Jika dalam hal ketaatan kepada Allah dan Rasul maka ditaati. Jika bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya atau keluar dari ketaatan Allah dan Rasulnya maka tidak ada ketaatan. Sehingga apa? Dalam ayatnya ati'u ada pada lafaz Allah, ar-Rasul ada lafaz ati'u. Adapun pada ulil amri tidak ada lafaz ati'u. Apa faedahnya? Mutlak dan muqayyad. Kalau mutlak, mutlak. Kalau muqayyad, terikat. Selama dalam ma'ruf maka ada ketaatan. Jika dalam kemaksiatan maka tidak ada ketaatan. Lanjut. Fa maka in jika tanaza'tum berselisih, berbeda. Siapa yang berbeda? Kalian kembali ke siapa? Orang-orang yang beriman. Sekali lagi, fa in tanaza'tum jika kalian berbeda. Siapa kalian? Orang beriman. Mungkinkah orang beriman berbeda? Mungkin. Fi syai'in, dalam syai' sesuatu, dalam suatu hal. Jika berbeda, gimana cara menyikapinya? Fa maka rudduhu, kembalikan. Hu iya, yaitu sesuatu yang menjadi perbedaan. Sekali lagi, farudduhu maka kembalikanlah ia
ilallah, kepada Allah yaitu Al-Quran, war rasul, dan rasul yaitu sunnahnya, hadisnya. In, jika, kuntum, kalian, tu'minuna, beriman, jika kalian adalah atau jika kalian beriman, billah, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Lafaz in kuntum tu'minuna billah dalam ilmu balaghah namanya uslubut tahyij, metode untuk ngajak tapi tantangan. Seperti kita dulu ketika masih muda, Pak. Kalau kita berantem, sesama anak kecil berantem kan bilang apa? Coba kalau berani pegang hidungnya, tantangan. Coba kalau memang berani gak lewat sini gitu. Sehingga apa? Itulah uslub at-tahyij. Jika kamu berani dan merasa percaya diri, coba jadi imam. Nah, itu namanya tantangan, yang disebut dengan uslubut tahyij. Maka dalam hal itu seperti pada ayat ini, in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Mana buktinya? Orang beriman kepada Allah dan hari akhir, mana buktinya? Ditantang. Coba buktikan kalau kalian orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Pembuktiannya dengan jika berselisih, berbeda, bersengketa, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Taib, dzalika, yang demikian itu, dzalika, yang demikian itu, kembali kepada ketika berselisih dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Selisih dalam perkara waris, kembalikan kepada hukum Allah dan Rasul. Selisih dalam perkara sengketa, kembalikan gimana hukumnya Allah dan Rasulnya. Dzalika, yang demikian itu, khairun, lebih baik bagi kalian orang beriman, wa ahsanu, sebaik-baiknya, takwila, akibat atau penjelasan. Takwil itu penjelasan atau akibat. Maka sebaik-baik akibat dalam kehidupan dunia dan akhirat, jika kita punya permasalahan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Baik, kita akan ambil tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan para pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih, berbeda pendapat, bersengketa, fi syai'in, dalam suatu hal, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalika, yang demikian itu, khairun, lebih baik, wa ahsanu ta'wila,
dan sebaik-baik penjelasan atau akibatnya. Munasabatul ayati lima qablaha. Korelasi ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang apa kemarin? Ayat sebelumnya tentang apa kemarin? Tentang amanah dan adil. Setiap dari kita diperintahkan oleh Allah untuk amanah dan adil. Sifat amanah dan sifat adil itu harus ada pada setiap orang. Seorang suami, istri, anak, pertua, orang tua, sampai tingkatan dalam perkara urusan tata negara. Allah perintahkan orang beriman untuk memiliki sifat amanah. Dan amanah seperti yang kita sebutkan di awal, yaitu menjalankan kewajiban, hak yang wajib, padahal dia mampu untuk meninggalkan, dan meninggalkan yang bukan haknya, padahal dia mampu untuk mengambil. Itulah orang yang amanah. Jadi dia itu menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP, aturannya. Meskipun dia punya kuasa untuk meninggalkan, dan dia tidak mengambil hak orang lain, tidak mengambil yang bukan haknya, padahal dia punya kuasa untuk mengambilnya. Nah, kalau perintahkan orang-orang beriman untuk memiliki sifat amanah, dan figur dalam amanah Jibril alaihissalam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang beriman. Setelahnya juga Allah berbicara tentang sifat adil. Dan sifat adil adalah sifat yang pertama yang Allah tegakkan sebelum ihsan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian berlaku adil, baru berbuat baik. Sehingga tingkatan adil itu lebih tinggi, lebih utama daripada ihsan. Kenapa demikian? Karena ihsan kita masih bisa membatasi dan membagi. Berbuat baik kita dianjurkan memulai dari yang al-aqrab wal ahwaj. Siapa yang paling dekat dan siapa yang paling membutuhkan. Kebaikan bisa berubah menjadi sesuatu yang tidak baik jika salah penempatan. Seseorang dia sering bersedekah kepada orang lain. Kebaikan. Tapi dia sangat pelit terhadap keluarganya sendiri. Kira-kira kebaikannya itu baik atau kurang baik? Kenapa kurang baik? Salah dalam menempatkan. Seharusnya dia memulai dari yang pertama, yang wajib, yang terdekat, baru yang lainnya. Ibda biman ta'ul. Dalam kebaikan, mulailah dari siapa yang menjadi tanggung jawabmu dalam nafkah, baru yang lain. Dan juga kepada orang yang lebih membutuhkan. Tapi dalam perkara adil, tidak menerima pembagian dan siapa yang terdekat. Dalam perkara hukum, jika ada orang yang bersengketa, jika ada dua orang yang bersengketa, satunya muslim, satunya non muslim. Dalam kasusnya ternyata yang muslim
dia memukul terlebih dahulu atau berbuat zalim terlebih dahulu. Hakimnya seorang muslim, kira-kira mana yang dibela? Non muslim atau muslimnya? Muslimnya, keluarganya sendiri, orang dalamnya dia. Tapi dia yang memulai. Mana yang diberikan keadilan? Yang non muslim, meskipun dia non muslim, meskipun toh dia adalah musuh kita, lawan kita dalam politik misalnya, atau lawan kita dalam suatu perlombaan. Namun dalam perkara keadilan, qimatun mutlaqah adalah nilai yang mutlak, tidak bisa dibagi maupun didahulukan karena satu dan lain hal. Jadi bukan karena dia adalah bagian dari kita, orang kita, enggak. Dalam perkara keadilan mutlak, sehingga dalam perkara keadilan lebih diutamakan sebelum ihsan. Kalau ihsan bisa kita mendahulukan al-aqrab yang terdekat, wal ahwat yang paling membutuhkan. Tapi dalam perkara keadilan semuanya sama. Sehingga ketika Allah berbicara tentang amanah dan adil, maka sifat amanah dan adil itu lebih diperhatikan lagi dalam perkara apa? Amanah dan adil itu lebih harus dikuatkan, dihadirkan dalam perkara kepemimpinan. Sehingga setelah berbicara tentang amanah dan adil, Allah berbicara tentang perkara taat kepada pemerintah, taat kepada ulil amri, pemimpin. Dan kita bisa mengambil contoh miniaturnya dalam sholat. Sholat itu seperti apa? Gambaran kecil. Dan pemimpin tidak hanya pada pemerintah, bahkan dalam perkara RT, RW, atau rumah tangga yang kecil. Dalam rumah tangga ada pemimpinnya, ada yang dipimpin. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab kepada yang dipimpin. Maka seorang suami pemimpin bagi istrinya, seorang istri pemimpin untuk anak-anaknya, dan seterusnya. Dan kita bisa mengambil pelajaran dalam hal sholat. Sholat ada imamnya, pemimpinnya. Dalam sholat ketika imam takbir atau menunggu atau mengakhirkan takbir. Imamnya rukuk, imamnya sujud. Imamnya selesai. Jika imamnya ternyata bacaannya ada yang salah, diam atau ada yang memberi teguran? Imamnya baca salah, baca surat apa? Jamaah Al-Ikhlas, semua surat insya Allah hafal ya. Jadi imam dengar kalau jadi imam di Masjid Al-Ikhlas grogi. Kenapa? Kalau salah, yang nyaut itu semuanya katanya. Infonya gitu Pak. Berarti apa? Jamaahnya itu hafalannya banyak-banyak. Maka ketika imamnya ada yang salah bacaannya, maka ada yang al-fatah. Dalam ilmu qiraat namanya al-fatah, membuka. Misalnya dia dalam surat, misalnya surat Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Baru yang kedua syarran. Ternyata kebalik. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran, maka apa? Makmumnya memberitahu. Maka apa? Bukan syarran dulu tapi khairan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan apa? Ketika membenarkan bacaan imam,
Semuanya serentak atau cukup yang dekat? Imamnya salah, kemudian semuanya paham, akhirnya membetulkan. Maka yang membetulkan cukup satu atau serentak semua jamaah? Satu, yang terdekat. Demikian juga apa? Jika ada seorang pemimpin yang kurang tepat, salah maksudnya, diam semua atau harus ada yang memberitahu? Ada yang memberitahu. Semuanya berbicara atau hanya orang-orang terdekat dan khususnya penasehatnya? Karena jika semua orang berbicara, apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi itu kebaikan atau malah kerusakan? Kerusakan. Sehingga jika semua ikut berbicara, imamnya itu kira-kira jelas apa gak jelas? Dia malah bingung, Pak, ini yang benar yang mana? Nah, kemudian apa? Ya, maka satu di antara, oleh karena apa? Dalam imam, ya, hendaknya di belakang imam siapa? Dalam sholat berjamaah, hendaknya yang di belakang imam siapa saja atau orang yang ya, mendekati bisa jadi imam? Apa? Yang mungkin hafalannya banyak, yang juga bacaannya fasih, yang mendekati bisa jadi imam. Agar ketika imamnya salah, yang membenarkan belakangnya. Jangan sampai yang membenarkan yang mana? Yang paling ujung. Itu pun suaranya tidak jelas. Sehingga apa? Bukannya mendatangkan kebaikan, justru membuat gaduh. Itulah apa? Gambaran miniatur dalam hal kepemimpinan. Dan orang beriman, kenapa ada ayat tentang taat kepada pemimpin? Karena orang beriman dalam kehidupannya tidak boleh lepas dari namanya pemimpin. Seorang pemimpin itu harus ada di tengah-tengah kita, baik dalam perkara keluarga atau lingkup di atas keluarga, RT RW, kemudian wilayah yang lebih luas, bupati, gubernur, atau dalam perusahaan, dalam masjid juga, dan juga dalam hal perkara pemerintahan. Harus ada pemimpinnya. Jika tidak ada, kerusakannya jauh lebih besar. Karena pemimpin itu memberikan keseimbangan dalam kehidupan. Jangankan dalam perkara pemerintahan, kita saja jika ingin bersafar, maka ketika kita hendak bersafar, dianjurkan berapa orang? Sendiri apa berdua? Berdua. Dalam bersafar itu dianjurkan safarnya berdua. Dan ketika kita bersafar, harus ada yang ditunjuk sebagai pemimpin atau amirus safar. Ya, apa? Pemimpinnya safar. Dialah yang akan menentukan kapan kita berhenti, kapan kita lanjut, kapan kita makan, kapan kita puasa. Menahan makan. Baik, kembali kepada ayat. Lamma amara subhanah, ketika Allah memerintahkan ar-ru'at wal wulah, kepada para pemimpin, bil adli fir ra'iyah, untuk berlaku adil fir ra'iyah, dalam rakyatnya. Allah perintahkan dalam perkara amanah dan keadilan, khususnya kepada para pemimpin. Karena seorang pemimpin senantiasa kebijakannya
perilakunya harus berdampak memberikan manfaat kepada rakyat. Dalam kaidah qawaid fiqhiyah menegaskan tasarruful hakim manutun bimaslahatir ra'iyah. Kebijakan seorang pemimpin, seorang ketua harus senantiasa berdasarkan maslahat untuk orang banyak, rakyat. Maka siapapun yang dia diberikan amanah dalam perkara urusan umum, maka senantiasa kebijakannya, keputusannya harus berdasarkan maslahat yang lebih banyak. Karena tasarruful imam atau hakim ala ra'iyya manutun bil maslahat. Kebijakan tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus senantiasa didasarkan pada kemaslahatan, kebaikan, manfaat rakyat atau orang banyak. Wa raghaba fihi, dan Allah menganjurkan. Wa rahaba min tarkihi, dan Allah mengancam dari meninggalkan. Amara ar-ra'iyya bi ta'atil ulah. Setelah Allah perintahkan para pemimpin untuk berlaku adil dan amanah, setelahnya Allah perintahkan rakyat untuk bi ta'atil ulah, untuk taat kepada pemimpin. Sababun nuzul, sebab musabbab dari turunnya ayat. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, annahu qala, bahwasanya ia berkata, fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin dari kalian. Qal, ia berkata, nazalat, ayat ini turun fi Abdillah ibnu Hudafah ibnu Qais ibnu Adi, idba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin, ketika Allah mengutusnya dalam sebuah peperangan sariyah. Peperangan sariyah itu peperangan yang tidak diikuti Rasulullah, atau peperangan yang jumlahnya tidak banyak sedikit, atau peperangan gerilya. Jadi sehingga disebut sariyah, peperangan yang tidak diikuti Rasulullah dan jumlahnya pun tidak besar. Jika peperangan yang diikuti Rasulullah dan jumlahnya sangat besar disebut dengan ma'rakah atau ghazwah. Wa an Ali, dan juga dalam riwayat yang lainnya dari Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam sariyatan fasta'mala rajulan minal ansar. Rasulullah SAW mengutus seseorang dalam perang gerilya atau perang yang Rasulullah SAW tidak ikut bersamanya. Maka Rasulullah SAW menentukan menggunakan seorang lelaki dari kalangan Ansar, dari pemimpinnya, amirnya adalah seorang lelaki dari kalangan Ansar. Wa amarahum ayyuti'u, dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat agar mereka mentaatinya. Faghadib, dalam perjalanannya marah, ada kemarahan dari seorang amirnya. Faqal, maka dia berkata, alaysa amarakumun Nabi sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni, bukankah Nabi SAW memerintahkan kepada kalian agar kalian taat kepadaku? Qalu bala, maka para sahabat yang dipimpin mengatakan ya. Maka laki-laki dari Ansar yang menjadi pemimpin berkata, ijma'u li hataban, jika demikian coba cari kayu bakar. Fajama'u,
Maka mereka mengumpulkan kayu bakar. Prajurit disuruh mengumpulkan kayu bakar sama komandan. Kumpulkan kayu bakar. Maka dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, faqal auqidu naron, nyalakan api. Setelah terkumpul kayu-kayunya, kemudian bakar. Fa'auqaduha, setelah mereka menyalakannya, qal, maka komandannya berkata, udkhuluha, masuk api. Jadi apa? Disuruh nyari kayu bakar. Setelah dikumpulkan kayu bakarnya, dibakar. Setelah dibakar, prajuritnya diperintahkan masuk api. Fahammu, maka mereka menginginkan, atau faja'ala ba'dhum yumsiku ba'dhan. Satu sama itu saling tarik menarik. Ada yang ingin masuk, ada yang jangan. Ini api, berbahaya. Wa yaqulun, dan mereka berkata, fararna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika komandan kita memerintahkan untuk masuk ke dalam api, fararna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam minan nar, kami langsung kembali kepada Rasulullah dari api itu. Fama zalu hatta khamadatin nar, maka itu tetap terus menerus sampai apinya padam. Fasakana ghadabuh, ketika apinya sudah padam, kemudian mulai tenang kemarahannya. Fabalaghan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau bersabda, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau dakhaluha, seandainya mereka masuk ke dalam api, ma kharaju minha ila yaumil qiyamah, mereka gak akan keluar kembali sampai hari kiamat. Maksudnya, kalau harus masuk api, mati gak akan kembali sampai hari kiamat. Maka beliau mengatakan, at-ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Jika komandannya memerintahkan untuk masuk ke dalam api yang akhirnya engkau mati, maka tidak ada ketaatan di dalamnya. At-ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Wa ulil amri minkum, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Allah memerintahkan orang beriman untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Wa ulil amri minkum, dan para pemimpin kalian. Wa ati'u aidan al-wulata 'alaikum, taatilah juga para pemimpin kalian. Alladzina yaluna lakum umura dinikum wa dunyakum, yang mereka memimpin urusan agama kalian dan dunia kalian. Siapa mereka? Yang punya hak memerintahkan, menentukan dalam perkara agama dan dunia siapa? Humul umara wal ulama, mereka adalah para pemimpin dan para ulama. Di antara tafsir yang menegaskan tentang ayat ini, ulil amri tidak hanya pada pemimpin, tapi juga kepada para ulama. Jadi al-umara wal ulama, dalam perkara agama ulamanya, dalam perkara kepemimpinnya adalah, dalam perkara urusan dunia adalah para pemimpin. Dan seorang pemimpin memutuskan dalam perkara agama berdasarkan arahan dari para ulama. Dan juga ada yang menegaskan, yaitu pada umara, karena di antara mungkin saja seorang pemimpin itu menggabungkan dua keadaan. Jadi seorang amir, dia juga ahli dalam bidang agama,
Dan ini menggabungkan sesuatu hal yang tidak mudah. Pemimpin iya, ahli agama juga iya. Biasanya seorang pemimpin dalam bidang agama dia tidak mengetahui. Ada juga dia seorang ulama tapi tidak memiliki kekuasaan dalam perkara pemerintah. Namun terkadang tergabungkan, dia seorang amir dan dia seorang ulama. Seperti di zaman para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz dan yang lainnya. Atau juga dalam kenabian, seorang nabi dan rasul yang menggabungkan antara kekuasaan dunia dan agama, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Sebelum-sebelumnya dari keturunan Bani Israel itu hanya terbagi dua. Kalau tidak ulama, umara. Kalau tidak umara, ulama. Masing-masing ya, mendapatkan bagian dari yang Allah berikan, umaranya dan ulamanya. Sampai Allah gabungkan antara umara dan ulama pada kepemimpinan Daud dan diwariskan oleh anaknya Sulaiman. An Ali fa'ati'uhum fima lam yakun fihi mukhalafah. Maka taatilah mereka selama di dalamnya tidak ada penyelisihan. Li ta'atillah wa ta'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ketaatan Allah dan Rasulnya. An Ali ibn Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lainnya, la ta'ata fi ma'siyatillah, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Allah perintahkan kita untuk mentaati para pemimpin, ya, namun muqayyad. Jika perintahnya dalam perkara baik dan dalam perkara kebaikan, maka kewajiban kita mentaati, hukumnya wajib. Namun jika perintahnya adalah kemaksiatan kepada Allah, maka tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Dalam hadis yang lainnya juga, dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari sahabat Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wat ta'ah, siap untuk mendengar dan taat, fil mansyad wal makrah, baik senang maupun enggak suka, baik senang maupun tidak senang, suka atau tidak suka. Wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan tidak menyelisihi urusan kepada ahlinya. Maksudnya para pemimpin, apa yang diperintahkan oleh pemimpin, maka kita tidak akan menyelisihnya, suka atau enggak suka, ringan ataupun berat, apa yang diputuskan oleh pemimpin kita jalan. Wa an naquma au naqula, dan kita menjalankan atau mengatakan bil haq, dengan yang hak, haitsuma kunna, dimanapun kita berada, la nakhafu fillahi laumata laim, dan kami tidak khawatir takut celaan orang mencela di jalan Allah. Dalam kebersamaan, ya, baik dalam kepemimpinan yang sifatnya keluarga atau RT RW atau mungkin masjid atau mungkin ya, sekelas desa atau sampai negara, apakah setiap perintah pasti kita senang?
Tidak. Setiap kebijakan apakah pasti menyenangkan kita? Tidak. Ada perkara-perkara yang lain menerima, yang lain tidak. Namun dalam perkara kebersamaan itu harus dijalani. Seperti dalam keluarga. Dalam keluarga mungkin kepala keluarga mengambil pendapat atau kebijakan yang istri berat, anak-anak juga berat. Tapi ketika kepala keluarga sudah menentukan, maka kita jalani. Karena jika hilang kepemimpinan dari seseorang, maka keadaannya lebih berantakan. Oleh karenanya sehingga dalam perkara hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ubadah bin Samit, kita itu membaiat, siap mendengar, siap taat. Dalam kebersamaan itu terkadang ada yang suka, terkadang ada yang tidak suka. Dan kita tidak menyelisihi sesuatu urusan yang sudah menjadi keputusan ahlinya. Dan seorang hakim, pemimpin, ketua itu yang berhak memutuskan perkara. Ketika terjadi perselisihan, maka siapakah yang akan memutuskan? Pemimpin. Baik dalam perkara urusan dunia maupun dalam perkara urusan agama. Setelah mengetahui mana yang benar dari yang tidak benar. Baik. Fa in tanaza'tum, harapan kita dalam kebersamaan itu tidak ada perselisihan. Harapannya. Namun namanya jalan bersama pasti ada perselisihan. Karena menjadi sunnatullah, manusia itu punya keadaan berbeda-beda. Maka ketika terjadi perselisihan, perbedaan atau sengketa di antara kebersamaan, bagaimana cara menyelesaikannya sebagai seorang beriman? Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih, bersengketa, berbeda pendapat, pandangan dalam suatu hal, dalam konteks apa? Kebersamaan. Farudduhu ilallah wa rasul, maka kembalikan perkara itu kepada Allah dan Rasulnya. Dalam artian timbang. Dalam perkara apa saja, sebagai seorang mukmin, baik dalam perkara dunia maupun agama kita, jika ada sesuatu permasalahan, timbang, paparkan kepada apa yang Allah inginkan dan Rasulnya. Maksudnya adalah Al-Quran dan Sunnahnya. Misalnya dalam keluarga terjadi perbedaan masalah waris, maka apa? Paparkan pada hukum waris. Dalam masalah negara terjadi pro dan kontra, maka apa? Coba jika orang beriman kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, mana dalam tinjauan syar'i yang benar. Ai fa in ikhtalaftum, jika kalian berbeda pendapat, berselisih, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, fi syai'in, dalam suatu hal, min amri dinikum, dalam urusan agama kalian, min usuluhi wa furu'ihi, dalam perkara pokok maupun cabang, fadlubu ma'rifata hukmihi min kitabillah, maka carilah pengetahuan hukumnya dari kitab Allah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum, jika kalian tu'minuna billah wal yaumil akhir, benar-benar orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ai, yaitu if'alu dzalika, lakukan hal itu. In kuntum mu'minina billahi ta'ala haqqan, jika kan orang mukmin yang sebenarnya, mu'minina bil akhirati aidan, yang beriman dengan hari akhir juga. Jika engkau orang beriman yang sebenarnya,
orang mukmin yang hak dan juga beriman kepada akhirat, maka jika terjadi perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Karena hakim dalam kehidupan orang mukmin adalah Allah dan Rasulnya. Dalika, yang demikian itu, khairun, lebih baik. Siapakah yang lebih tahu dengan kehidupan manusia? Yang menciptakan, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang lebih tahu tentang bangunan masjid ini? Yang membuat, berapa besinya, pasirnya berapa, semennya berapa sak, itu yang bangun. Maka orang yang lebih tahu adalah yang membangun. Yang lebih tahu tentang urusan agama dan dunia kita adalah yang maha menciptakan kita. Oleh karenanya, dalam perkara perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, karena Allah yang maha menciptakan. Wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik akibat. Ma'an ahsanu ta'wila, sebaik-baik penjelasan atau sebaik-baik akibat. Ai raddukum limakhtalaftum fihi ilal kitabi was sunnah. Kembalinya kalian terhadap perselisihan, ketika terjadi perselisihan dikembalikan kepada kitab dan sunnah. Khairun, itu lebih baik bagi kalian, wa afdal, dan lebih utama, fi dinikum, dalam perkara agama, wa dunyakum, dunia, wa akhiratikum, dan akhirat kalian, wa ahsanu aqibatan, dan sebaik-baik akibat. Maka jika ingin sebaik-baik akibat dalam perkara dunia dan akhirat, maka mengembalikan setiap urusan kita, baik urusan dunia, urusan agama, perkara akhirat, kembalikan kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Demikian, wallahu ta'ala bisawab. Karena waktunya sudah habis, kita cukupkan dulu, dan kita akan baca fawaidnya di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum barakallahu fikum. Siap-siap semuanya, Pak. Insyaallah. Pasti. Waalaikumsalam, Pak. Insyaallah. Lanjut, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak. Alhamdulillah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi dua nabi aja, Daud sama Sulaiman untuk keadilan ulama saya baca, ngeri. Keren, Sama-sama nabi, tapi masalah kebun sama tabi bahaya, nggak adil. Tapi Sulaiman yang menang, Daudnya enggak. Ya itu ya, saya hanya ayat tadi satu persatu itu ini simbol. Bentar.